Kalau Acep dan keluarga bisa bertahan di sini, ya silakan saja. Tapi kalau Acep sudah tidak tahan, mending Acep segera pindah dari rumah ini, karena mereka tidak bisa diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story. Jangan salah, Story, channel yang akan membahas berbagai cerita mistis yang ada di dunia ini. So, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang belum mendukung channel ini, ayo secepatnya kita dukung channel ini bersama-sama dengan cara menekan tombol merah yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sebelum masuk ke cerita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia ini, dan semoga wabah ini cepat hilang, baik di Indonesia maupun di dunia ini. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh satu keluarga. Nah, di mana keluarga ini dia mendapati teror, dan teror ini sangat mencekam. Dan di dalam cerita ini banyak sesuatu yang sangat menjanggalkan. Penasaran ceritanya bagaimana? Pantengin terus. Jadi sebelum masuk ke cerita, gue jelasin dulu nih anggota keluarganya. Yang pertama ada Adit. Adit ini sebagai ayah. Yang kedua ada Mila, dan Mila ini sebagai ibu. Dan yang terakhir adalah Jasmine. Jasmine ini sebagai anaknya. Nah, di cerita ini gue akan menceritakan cerita dari sudut pandang Kang Adit. Awal mula di pagi hari, entah tanggal berapa, gue juga bingung pada waktu itu. Yang pasti kejadian ini terjadi pada bulan November tahun 2006 silam. Dan pada pagi hari itu kami sibuk tuh nge-packing barang. Barang mana yang mau dibawa dan barang mana yang mau ditinggalkan atau kami kasihkan tuh barang ke tetangga. Nah, usai nge-packing barang, gue inisiatif sendiri tuh untuk mencari mobil sewaan. Nah, kebetulan rumah kita berada di kawasan industri. Jadi, mencari mobil sewaan itu sangat mudah. Mereka sedang nongkrong tuh di jalan. Gue samperin aja tuh orang. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah tujuan. Rumah itu cukup besar. Di dalamnya ada 3 kamar tidur, ada ruang tamu, dan ada ruang keluarga. Karena rumah itu cukup besar, akhirnya Mila pun memutuskan untuk mengajak kakak iparnya untuk tinggal bersama kami. Rumah kontrakan itu asri, di dalamnya banyak jendela yang terbuka. Dan pada pagi hari, pastinya sinar matahari pun masuk tuh ke rumah kami, yang membuat seisi rumah serasa terang. Rumah ini terletak di pemukiman warga yang cukup padat penduduknya. Tapi, posisi rumah ini berada di ujung gang. Sekilas tidak membawa kesan horor atau menakutkan. Tapi, di sebelah rumah itu adalah area pemakaman. Hari pertama tidak ada gangguan apapun. Waktu itu kami baru memiliki satu anak, yaitu Jasmine. Jasmine ini baru berumur kurang dari 1 tahun. Karena ulang tahun Jasmine 2 minggu lagi tuh, pas kami pindahan. Jasmine sendiri tidak rewel pada saat malam tiba. Cuma tetangga banyak yang nanya, "Ah, di rumah aman?" Ma Ijah itu tetangga baru gua. Aman, Mak. Nggak ada apa-apa kok.
Airnya juga bening, bersih. Kan kata Mbak Ija, airnya jelek tuh Mak. Tapi enggak Mak, di sini Mak. Jawab gua tuh sambil gendong Jasmine. Oh, bagus atuh kalau nggak ada apa-apa mah. A-nya suka ngaji sih ya. Bagus lanjutin ya. Terusin biar nggak sepi. Mak Ijah pun pergi sambil senyum menyeringai. Awal bulan puasa, ibu mertua datang tuh dari Jawa Tengah. Karena Mila berasal dari sana. Dan di sini keanehan demi keanehan mulai terjadi. Awalnya pas jam 2 dini hari pagi, gue terbangun tuh karena pengen buang air kecil. Sesampainya gue di kamar mandi, gue pun mendengar suara anak-anak yang sedang bernyanyi untuk membangunkan sahur tuh. Dan setelah gue kembali dari kamar mandi, tiba-tiba anak-anak itu berlarian seperti ketakutan. Akhirnya Mila pun terbangun. Ada apa ya? Kok di luar kayak yang pada ketakutan gitu? Agun, mungkin mereka lagi pada guyonan aja. Ibu mertua dan kakak ipar pun terbangun untuk melaksanakan sahur. Tidak lupa juga sholat subuh tuh. Dan tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Tapi besoknya tetangga pada heboh. Katanya anak-anak yang semalam ngebangunin sahur melihat sosok anak kecil. Sosok itu tidak memakai baju, hanya menggunakan celana hitam pendek. Matanya melotot, tapi ke dalam. Giginya pun tajam-tajam. Dan anak-anak itu pun dikejar. Makanya anak-anak itu lari. Oh, mungkin yang semalam anak-anak berlari dikarenakan melihat sosok itu. Bodo amat lah. Malamnya gua dan keluarga buka di luar dan kembali ke rumah pada saat jam 8 malam. Rumah pada waktu itu dalam keadaan gelap. Sepertinya ibu mertua sedang sholat taraweh. Lalu Mak Ijah pun datang. Ini kunci. Tadi Mbak Uti nitip. Soalnya Mbak Uti dari sebelum buka puasa, beliau sudah keluar rumah. Dan itu rumah gelap, kayaknya sikringnya mati deh, kata Mbak Ijah. Oh gitu Mak. Iya, terima kasih ya Mak ya. Akhirnya gua pun langsung tuh ke pintu belakang karena sikringnya berada di pintu belakang. Namun pada saat gue masuk dari pintu belakang, di dalamnya pas gue masuk pintu belakang, badan serasa dihimpit orang banyak, kayak rame gitu. Dan juga terdengar suara bisikan-bisikan yang entah jelas ngebisikin apa. Yang pasti bukan bisikan tetangga. Dan gua pun langsung menuju pintu depan, membukakan pintu untuk Mila dan Jasmine. Saat Mila menurunkan Jasmine dari gendongannya, tiba-tiba Jasmine langsung berlari sangat cepat. Jasmine berlari sambil tertawa. Dia berlari menuju pojokan kamar. Di sana Jasmine seperti kayak sedang bermain gitu. Entah sama siapa, gua juga nggak tahu. Akhirnya gua dan Mila pun langsung mengejar Jasmine untuk menggendongnya. Dan pas Mila menggendong Jasmine, Jasmine langsung berontak dan menangis sejadi-jadinya sampai dia tertidur. Tengah malam, sekitar jam 12-an, Mila pun membangunkan gue untuk tukar posisi tidur. Akhirnya gue bangun ya kan. Pada saat itu gue pun tidur di bawah dan Mila berada di atas untuk menopang Jasmine agar tidak jatuh. Tapi saat gue terbangun, gue kaget
Jasmine sudah tidak ada di tempat tidur. Begitupun Mila, dia sama kagetnya tuh. Akhirnya kami cari-cari tuh si Mila. Akhirnya Mila ketemu. Dia sedang berada di pojokan kamar, seperti sedang bermain dengan sesuatu. Dia tertawa, terngakak-ngakak. Entah sama siapa, gue juga bingung. Bundanya dengan segera menggendong Jasmine. Tapi Jasmine malah ngeberontak tuh, pengen kembali ke pojokan kamar itu. Dan akhirnya kita jaga tuh Jasmine, sampai sahur pun kita bergantian. Setelah subuh, Jasmine tertidur lelap. Besoknya, ibu mertua datang dan langsung bercerita. Jadi kenapa kemarin beliau meninggalkan rumah dan memilih berbuka puasa di masjid? Dikarenakan beliau mendengar ada seorang yang sedang mandi. Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Awalnya seperti suara keran air yang dinyalakan. Dan ibu mertua mendengar sangat jelas suara keran itu dengan air yang mengalir. Dan juga suara orang mandi. Tapi pas dibuka, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya beliau pun langsung lari tuh menuju masjid. Tak lupa juga bekal buka puasa dia. Bundanya Jasmine pun tak mau kalah, dia pun bercerita. Kenapa pada saat malam hari dia meminta tukar posisi tempat tidur? Itu karena ada sosok nenek-nenek yang ngebangunin dia. Neng, Guga, itu anaknya dicandak. Saat bundanya Jasmine terbangun, di sudut matanya dia melihat sosok nenek-nenek. Nenek-nenek ini memakai kerudung warna kuning, duduk di sebelahnya. Malam-malam berikutnya, Jasmine pun semakin parah. Jasmine tidak mau tidur dari pagi sampai malam. Dia hanya ingin bermain saja di pojokan kamar. Dan pintu kamar kakak ipar pun seperti ada yang sedang mencakar-cakar. Dan besoknya terbukti bahwa di pintu itu ada bekas cakaran. Gak tahu itu cakaran apa. Akhirnya seminggu sebelum lebaran, ibu mertua pun sedang menggoreng kacang-kacangan atau jajanan khas lebaran, seperti kacang-kacangan atau jajanan yang lainnya, yang pasti khas lebaran. Tak lupa juga kongwan, rempeyek. Lalu saat ibu mertua sedang menggoreng, tiba-tiba dia berlari ke pintu depan sambil membawa kompor dan wajannya dengan muka yang sangat pucat. Gua pun akhirnya bertanya, ya kan, Nya kenapa Nya? Tanya gua heran. Lalu ibu mertua pun menjelaskannya dalam bahasa Jawa. Gua terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Kalau nggak salah artinya gini. Barusan Enya lihat seorang cewek masuk ke kamar mandi. Enya bingung. Nah, pada saatnya mau melihat ke kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Jadi Enya takut. Langsunglah Enya bawa itu kompor semua wajannya sekaligus ke depan, biar bisa menggorengnya di depan. Akhirnya setelah nangis, beliau pun meminta pulang. Malam Jumatnya, gua mengadakan pengajian tuh di rumah gua. Tujuannya hanya untuk mengusir tuh aura negatif yang ada di rumah ini. Setelah selesai pengajian, Pak Ustadz dia yang memimpin pengajian ini. Beliau berkata, Mereka itu sudah ada lama di sini. dan bahkan menurut penglihatan Pak Ustadz, rumah ini adalah perkampungannya. Jadi tidak heran kalau di rumah ini pasti banyak jin
dan hal-hal goib lainnya. Dan yang membuat mencengangkan, mereka ini tidak bisa diusir. Dan Pak Ustadz pun berpesan gini, Kalau Acep dan keluarga bisa bertahan di sini, ya silakan saja. Tapi kalau Acep sudah tidak tahan, mending Acep segera pindah dari rumah ini. Karena mereka tidak bisa diusir. karena uang kontrakan yang sudah masuk, akhirnya gue memutuskan tuh untuk tetap tinggal di rumah ini. Walaupun hari demi hari gangguan pun semakin banyak. Bundanya Jasmine dan kakak iparnya pun mudik tuh ke Jawa. Dan di rumah itu sekarang tinggal gua dan suami kakak iparnya. Malam sekitar jam 12-an. Gua udah masuk kamar tidur dan Mas Agus masih menonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba Mas Agus berteriak. Gua kaget, lalu langsung lah gue samperin tuh Mas Agus. Nah, pas gue samperin, posisi Mas Agus berada di depan jendela. Badannya sangat gemeteran, seperti ketakutan. Lalu gue langsung lah tuh ambilin minum buat Mas Agus. Dan pas Mas Agus udah tenang, gue beraniin diri tuh untuk nanya ke Mas Agus, Mas, sampean kenapa? Jadi gini, tadi pas Mas lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Mas kira tamu dan Mas coba untuk mengintip dulu. Tapi pas Mas intip, Mas lihat muka rusak. Kayaknya si cewek. Wajahnya nempel di jendela sambil merosot ke bawah. Ya, Mas langsung kaget lah. Dilihatin begitu dekatnya. Ujar Mas Agus, suaranya pun masih gemeteran. Dan besoknya Mas Agus tidak pulang. Entah gua nggak tahu dia pulang kemana. Yang pasti dia tidak pulang ke rumah. Dan malam itu kesempatan bagi gua untuk tinggal di rumah ini sendiri. Karena gua orangnya penasaran. Langsung saja nih gua nih. Jadi pas malam nih, semua lampu yang di rumah gua matiin. Dan gua nonton film horor. Kalau nggak salah sih, film horor yang gue tonton waktu itu adalah film horor Jelangkung. Suaranya gue kerasin dong. Pintu dapur gue buka. Yang mana? Kenapa pintu dapur itu gue buka? Karena aura negatif berasal dari sana. Di awal film tidak terjadi apa-apa. Gua pun masih santai itu ngeliatin itu film. Dan pas pertengahan film, tiba-tiba di dapur terdengar suara panci jatuh. Dan peralatan-peralatan dapur lainnya juga ikut jatuh. Gue cek tuh kan ya ke dapur, ke jalan, dan tidak ada apa-apa. Gue akhirnya kembali nonton tuh film Jelangkung karena lagi seru-serunya. Lalu terdengar suara seperti kresek yang dimainin. Akhirnya gue cek tuh ke dapur. Dan gue di sana melihat kresek yang digulung-gulung. Terus kresek itu mantul-mantul sendiri. Menarik nih. Terus gue bilang gini, udah gitu doang. Ayo muncul, masa sama yang lain berani sama gue enggak? Akhirnya kresek itu gue lempar tuh ke tong sampah. Suasana pun jadi hening. Akhirnya gue kembali lagi tuh nonton film horor. Dan kali ini tiba-tiba
pintu dapur dibantingnya dengan keras. Gue jelas kaget lah denger itu. Akhirnya gue pun emosional. Dasar Jogja, sok dia keluar dari mana? Bentak gue, kesal ya kan. Masa orang lagi nonton yang seru-seru terus tiba-tiba dikagetin. Akhirnya pintu dapur gue kunci dan gue lanjutin lagi tuh nonton filmnya. Dan di sini anehnya, pintu dapur yang sudah gue kunci tiba-tiba didobrak lagi tuh pintu. Pintu yang tadi udah gua kunci, nah sekarang sudah buka kembali, dibanting pula. Memang kurang ajar itu setan. Gua akhirnya ya bodo amat lah, mainin pintu aja terus. Malamnya saat gua tertidur, gua bermimpi tuh. Dan di dalam mimpi itu memberitahu bahwa di bawah ranjang tempat tidur gua ada sebuah makam kembar, atau persisnya ini adalah makam suami istri. Gua juga nggak tahu, pokoknya si makam itu kembar. Akhirnya gua pun kesiangan karena mimpi itu, mungkin mimpinya lama, cuma namanya juga mimpi ya kan, gak jelas tuh kadang-kadang. Tapi gue tetap melanjutin itu puasa meskipun gue nggak sahur. Dan siangnya gue bertanya tuh pada tetangga sekitar, sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah ini. Jadi dulunya lahan yang buat rumah kontrakan gue itu adalah pemakaman warga. Dan karena akan dibangun rumahan, jadi semua makam itu dipindahkan tuh. Lalu tetangga gue pun menceritakan, rumah ini dulunya adalah makam suami istri yang baru menikah dan mereka mati karena kecelakaan. Dan sepertinya kuburannya sudah dipindahkan atau belum. Tapi menurut yang punya rumah, kuburan itu sudah dipindahkan. Tapi yang jadi pertanyaan, Kenapa masih mengganggu? dan setelah gue mendapat jawaban, akhirnya gue mengerti. Dan hari-hari berikutnya tidak ada gangguan apapun. Meskipun Jasmine suka ngomong sendiri, entah sama siapa. Dan setelah 1 tahun berlalu di rumah itu, gua pun memutuskan untuk mencari kontrakan baru. Dikarenakan sang pemilik rumah menaikkan harga sewanya. Menurut sang pemilik rumah, gua adalah yang paling lama ngontrak di situ. Akhir dari sebuah cerita, katanya rumah itu makin hari makin menjadi makin menyeramkan, banyak tetangga yang diteror. Dan pemilik rumah pun akhirnya memutuskan untuk membongkar itu rumah dan membangunnya kembali. Selesai. Nah, itu dia cerita kita pada malam hari ini. Gimana ceritanya? Menyeramkan bukan? Tulis di kolom komentar. What's up guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan bagi kalian, bagi yang sudah mengirim cerita tapi belum gue sampein, sabar aja, pasti gue sampein sampai waktu yang ditentukan. Nah, sedikit bocoran nih. Cerita yang selanjutnya akan gue sampaikan itu datang dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Penasaran ceritanya bagaimana? Tonton terus, pantengin terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.